Saudara penonton, sebagaimana kita ketahui di Kota Banda Aceh dalam beberapa hari terakhir ini dilakukan penertiban gepeng oleh pihak Satpol PP dan dinas instansi terkait lainnya. Dalam hal ini di antara penyandang ataupun gepeng yang ditangkap, dua di antaranya adalah kalangan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini. Kami berikut meminta keterangan dari Ketua Pertuni Kota Banda Aceh, M. Nur Abdullah, tentang telah diamankannya dua orang kalangan penyandang disabilitas yang dianggap juga sebagai bagian dari gepeng oleh pihak Pemko Banda Aceh. Baik, Assalamualaikum M. Nur. Waalaikumsalam. Apa tanggapan Anda dengan diamankan dua orang kalangan penyandang disabilitas oleh Pemko Banda Aceh yang merupakan bahagian dari mereka dianggap gepeng oleh Pemko Banda Aceh ini? Ya, baik, terima kasih. Kita yang pertama-tama minta maaf pada pemerintah kota. Sebenarnya saya sebagai Ketua Pertuni Kota bukankah melawan ataupun melawan perwal Wali Kota Banda Aceh. Kami sangat menyayangkan dan kami sangat sedih dengan kecewa yang telah dalam penertiban gepeng kemarin kena dua orang yang dijaring oleh Satpol PP anggota Pertuni Kota Banda Aceh, dan juga beliau merupakan warga kota. Karena kami tahu mengemis ini bukankah keinginan kami bagi tunanetra Kota Banda Aceh. Karena sama-sama kita tahu bersama, apalagi mengemis jalan itu tantangan yang paling banyak ada. Samping kita misalnya ada merasa malu, harga diri kita tidak ada, dan banyaklah kendala bagi kita, apalagi di jalan ini tidak. Cuman memang kita ini tidak ada pilihan lain karena selama pandemi COVID-19 ini. Yang pernah saya sampaikan dulu, tunanetra Kota Banda Aceh selama pandemi ini kita kan sudah nganggur, apalagi bekerja semuanya sebagai profesi pijat, yang pasien pun tidak perlu lagi untuk datang ke tempat-tempat pijat tunanetra di Kota Banda Aceh. Akhirnya mereka dengan terpaksa turun ke jalan untuk minta sedikit sumbangan sama masyarakat yang bisa memberi. Kita memohon pada Bapak Wali, pada Kansat Satpol PP Kota Banda Aceh, Bapak Hidayat Esos, pada Bapak Kabid Rehab Disabilitas Sosial Kota Banda Aceh, Bapak TM Supri, untuk memberikan sebuah solusi lah untuk tunanetra Kota Banda Aceh yang khusus bekerja sebagai profesi pijat. Apalagi untuk teman-teman, untuk anggota Pertuni yang sudah ditangkap dua orang ini, kami mohon pada pemerintah untuk segera untuk lepas mereka. Karena mereka bukan mencari kaya di situ, bukan profesi gepeng ini. Karena seperti saya sampaikan di awal tadi, karena sudah terpaksa. Saya rasa kalau Pak Wali, pemerintah tahu bagaimana kondisi tunanetra di Kota Banda Aceh selama ini, saya yakin dan saya percaya bahwa pemerintah mungkin tidak tega merazia dan mentangkap dua orang lagi. Apalagi mereka kemarin berdua itu, Bang Jenal Abidin Kota Banda Aceh, dia sudah berkeluarga, beranak dua. Dalam waktu dia pergi, dia akan harapannya, karena tidak ada cara lain, dia datanglah ke simpang, ke jalan untuk minta semangat sama masyarakat. Harapannya pulang nanti bisa bawa pulang sedikit rezeki untuk anak yang dalam menanti dan istrinya dalam menanti rezeki dibawa sama suaminya ke rumah. Tapi ternyatanya kemarin dalam penertiban mereka kena. Itu bagaimana kita sebagai manusia biasa, karena kita sebagai manusia biasa bagaimana perasaan kita, dan saya rasa itu apa yang dilakukan sama Pemko. Saya bilang gimana ya, bukan kita misalnya itu salah. Kalau kita bilang salah, kita nggak bisa. Pokoknya gini lah, kita mohonlah memberi dukungan kepada kami bagaimana caranya agar kalau memang mengemis itu tidak bisa juga diberikan solusi lain. Apalagi pemerintah Kota Banda Aceh telah menandatangani peraturan wali kota masalah tenaga kerja disabilitas. Itu sudah ditandatangan sama Bapak Wali. Itu mohon disosialisasi itu saja agar mereka ada pekerjaan, jangan hanya semata-mata pijat. Apalagi selama pandemi ini pijat ini memang bukan kita ngarang. Semenjak dari Maret sampai sekarang kami
Bapak wartawan tidak ada bekerja apapun. Bayangkan. Oke. Nah yang kedua, tolong sekali lagi mereka ini untuk segera dilepas agar mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih. Apalagi ini, sekali lagi, kami tidak mungkin melawan pemerintah kota karena Bapak Wali itu adalah wali kota yang didukung oleh komunitas tunanetra waktu itu. Tunanetra Kota Banda Aceh mendukung beliau semenjak gagal 2012. Kami 2017 dukung lagi. Kami berdoa, kami berusaha dengan walaupun kami lemah, kami betul-betul menginginkan beliau menjadi memimpin Kota Banda Aceh yang kita cintai ini. Tapi alhamdulillah dengan dukungan pilihan masyarakat rakyat Kota Banda Aceh, beliau hari ini menjadi pemimpin di Kota Banda Aceh. Kami sangat merasa bahagia dan banyak juga program-program beliau yang menyentuh pada kami tunanetra. Kami maunya janganlah kami sampai melawan aturan pemerintah kota. Kami memohon saja kepada Bapak Wali bukalah pintu hati untuk bagaimana kondisi sedang pandemi ini. Kami harus ada solusi lah. Kalau memang tidak ada solusi, kalau memang memungkinkan, biarkan saja bagaimana kami bisa lah untuk mencari bagaimana caranya. Kalau memang nggak mungkin cara di jalan, ya berilah cara-cara lain agar kami bisa ada pendapatan meskipun tidak maksimal. Yang penting kami waktu jam makan siang kami tahu, istri kami tahu mau masak apa, tahu mau masak apa gitu Pak Wali. Kami mohonlah segenap pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian keterangan dari M. Nur Abdullah, Ketua DPC Pertuni Kota Banda Aceh. Kami jumpai di Sekretariat Pertuni di Jalan Hasan Saleh, Lorong Setia nomor 4, Nesu Aceh, Kota Banda Aceh. Terima kasih.